Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawan Indonesia, kelas B, jurusan Ilmu dan Teknologi Kebumian. Hari ini akan memenuhi tugas dari mata kuliah Geologi Umum dengan materi fenomena gempa bumi. Langsung saja. Pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah sebuah getaran atau pergerakan yang terjadi secara tiba-tiba akibat adanya pelepasan energi secara tiba-tiba yang terjadi permukaan bumi. Pelepasan energi yang secara tiba-tiba mengakibatkan gelombang seismik yang bisa bersifat destruktif pada berbagai hal yang berdiri di atas permukaan bumi, termasuk bangunan, pohon-pohon, dan lain-lainnya. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi bisa disebabkan oleh pergerakan gerak bumi, frekuensi suatu wilayah, mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Jenis-jenis gempa bumi terbagi atas 3. Yang pertama, jenis gempa bumi berdasarkan penyebab. Jenis gempa bumi berdasarkan penyebab terbagi atas 5. Yang pertama, gempa bumi tektonik. Penyebab gempa bumi ini adalah aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Dan yang kedua, gempa bumi vulkanik atau gunung api. Penyebab gempa bumi ini adalah aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Yang ketiga, gempa bumi tumbukan. Penyebab gempa bumi ini adalah tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Dan yang keempat, gempa bumi runtuhan. Gempa bumi ini biasanya terjadi pada daerah kapur ataupun pada daerah pertambangan. Dan yang terakhir, yang kelima, gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia seperti peledakan dinamit, nuklir, atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi. Kedua, jenis gempa bumi berdasarkan kedalaman. Jenis gempa bumi berdasarkan kedalaman terbagi atas 3. Yang pertama, gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam gerak bumi. Yang kedua, gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Dan yang terakhir, yang ketiga, gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Yang ketiga, yang terakhir, jenis gempa bumi berdasarkan gelombang atau getaran gempa terbagi atas 2. Yang pertama, gelombang primer. Gelombang primer atau gelombang longitudinal adalah gelombang atau getaran yang merambat di tubuh bumi dengan kecepatan antara 7-14 km atau 7-14 detik. Yang kedua, gelombang sekunder. Gelombang sekunder atau gelombang transversal adalah gelombang atau getaran yang merambat seperti gelombang primer dengan kecepatan yang sudah berkurang, yakni 4-7 km detik atau 4-7 detik. Persebaran gempa di Indonesia. Indonesia merupakan daerah pertemuan lempeng, daerah subduction, sehingga daerah dekat dengan zona subduction tersebut rawan gempa. Daerah-daerah tersebut antara lain adalah: yang pertama, sepanjang pantai barat Sumatera dan Pen. 2. Pantai selatan Jawa. Ketiga, daerah sebelah barat Pulau Sumatera dan sebelah selatan Pulau Jawa. Keempat, daerah Kepulauan Nusa Tenggara dan Pulau Bali. Kelima, Pulau Sulawesi dan Maluku. Keenam, Irian bagian utara. Dampak yang timbul akibat gempa bumi. Yang pertama, tanah longsor. Gempa bumi dapat menyebabkan pergerakan bukit dan gunung yang tidak stabil yang menyebabkan tanah longsor. Tanah longsor dapat merusak properti dan melukai orang karena tanah bergerak
menuruni permukaan yang landai. Bumi yang memiliki pasir, batu, atau bahan lainnya ini mampu bergerak karena tarikan gravitasi. Dengan demikian, material tersebut bisa merusak properti dan menutupi area yang luas dengan pasir. Kedua, efek geologis. Gempa bumi bisa mempengaruhi daratan dengan beberapa cara. Saat terjadi gempa tersebut mengguncang tanah dan menyebabkan kerusakan struktur berguncang. Bila sebuah struktur sudah tahu atau belum dibangun dengan benar untuk menahan kekuatan gempa bumi, ia bisa runtuh, menyebabkan kerusakan pada bangunan di sekitar. Tsunami adalah hasil dari gempa bumi dan bisa menjadi salah satu akibat paling mematikan dari gangguan geologis. Tsunami adalah gelombang besar yang tercipta saat gempa terjadi di laut. Peletakan lempeng dan pergerakan menyebabkan gelombang besar yang membangun momentum dan ukuran saat mencapai massa tanah. Gelombang besar ini setinggi 100 kaki, bisa menerpa bangunan, struktur, dan menyebabkan kerusakan mil. Ini contoh gambar tanah longsor. Ini gambar contoh dari efek geologis di Indonesia. Dan yang ketiga, ini gambar tsunami. Terima kasih. Itulah hasil penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.